Pengakuan Erika Carlina tentang kondisinya yang kini sedang hamil 9 bulan akhirnya menyeret nama Natalie Holzer ke pusat permasalahan. Penyebabnya, Natalie Holzer dianggap mengejek kondisi kehamilan Erika Carlina saat membuat konten bersama DJ Panda yang disebut-sebut sebagai orang yang menghamili Erika Carlina. Seperti tak ingin namanya terus terseret dan mendapat hujatan dari publik, Natalie Holzer pun akhirnya meminta maaf. Dalam unggahan di fitur Instagram story-nya, Natalie Holzer membagikan potongan isi percakapan dengan DJ Brovi, kekasih Erika Carlina saat ini. Dalam percakapannya, mengaku konten dasteran yang dibuatnya bersama DJ Panda adalah konten yang biasa dia buat di sosial media. Natalie pun mengaku tak bermaksud menyinggung Erika Carlina dan menyampaikan permohonan maafnya. Di sini gue benar-benar gak tahu apa-apa dan baru tatap muka secara langsung pada saat konten itu. Semua gue jalanin sendiri dan gak pernah gue main circle-circlean. Di sini teman gue cuma @babykevsha yang ada di konten itu juga. Gue sama doi ketemu karena ada project kerjaan. Masalah pribadi mereka gue gak tahu ya, karena gue fokus di projectnya aja. Konten itu dibikin sebelum podcast itu keluar dan ide bercandaan itu spontan aja. Setelah podcast itu keluar dan ramai, akhirnya gue memutuskan untuk cancel project ini. Jujur, gue benar-benar shock dan sedih banget karena kalian hujat gue sampai detik ini, yang dimana gue gak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Hidup gue cuma mau aman, damai, dan fokus kerja cari uang untuk gue dan anak gue. Gue pribadi minta maaf jika konten ini menyinggung dan membuat Mbak down. Ini jadi pelajaran banget buat gue, dan makasih kalian semua udah ingetin gue duluan walaupun dengan hujatan. Udah ya, kurang lebihnya saya minta maaf dan sekarang saya fokus dengan kerjaan saya kembali. Yang mau hujat gak apa-apa kok, dipersilahkan. Saya tidak ada dendam dan benci ke kalian sama sekali. Saya ikhlas dan makasih buat yang masih support saya sampai detik ini. Memang tak berselang lama dari keluarnya pengakuan Erika Carlina tentang kondisi kehamilannya, konten Natalie Holzer bersama Panda yang seolah memparodikan kondisi kehamilan ramai menjadi sorotan. Banyak yang menduga kala itu Natalie Holzer sedang menyindir kondisi Erika Carlina yang sedang berbadan dua. Ketika konten tersebut ramai menjadi perbincangan, Natalie Holzer pun sempat membuat klarifikasi kalau ketika membuat konten tersebut dirinya baru mengenal DJ Panda dan tak tahu tentang kehidupan pribadinya. Apa ini? Apa sih? Gak gitu juga Bapak. Ini kali ini. Iya lu udah kata apa? Tuh kayak Laur anjir. Lihat dah kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku gak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Nah. Turun. Nah. Ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya, tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok.
Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya pakai. Emang gak emosi? Hah? Ada aja gitu, ngerti nggak? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu, ya. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya, gitu. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai daster-dasteran, daster bekas gua hamil. Nah disambung-sambungin lah posisinya, gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Nah permasalahan gue yang nggak tahu apa-apa, kenapa jadi gue yang kena gitu loh. Itu kan masalah apa ya namanya ya? Masalah sensitif kan kalau yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Sedangkan gue aja baru ketemu dia aja baru pertama kemarin. Baru ketemu tatap muka itu baru pertama kemarin. Di sisi lain, meski Natalie Holzer mengaku tak bermaksud untuk mengejek siapapun lewat konten tersebut, nyatanya publik sudah terlanjur murka. Bahkan hal itu sampai membuat DJ Bravi, kekasih Erika Carlina saat ini, terpaksa harus ikut campur dalam permasalahan. Padahal awalnya Bravi mengaku tak mau ikut campur soal masa lalu sang kekasih karena sadar jika dirinya merupakan orang baru di kehidupan Erika Carlina. Ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini-gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya iya pernah. Dia gak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang, mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik, nggak pantas dilucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope. Gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this. When I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai, baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau
mau ngadu-ngadu circle. Let's do it. Ayo kita adu keras. Jika Natalie Holzer sampai harus meminta maaf akibat mendapatkan serangan dari publik lantaran konten parodi ibu hamil, DJ Panda juga sepertinya mulai menuai dampak dari kemarahan publik setelah ramai dikabarkan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehamilan Erika Karlina dan konten parodi ibu hamil menyeruak ke publik. Beberapa pekerjaannya di sejumlah daerah sudah dibatalkan oleh pihak penyelenggara. Flexing ya biar gak disangka miskin. Aku capek disangka miskin tuh. Ada masuk guys. Satu kata nih ya buat si DJ Panda, sok kegantengan. Mungkin lu asik ya di saat lu DJ di atas panggung gitu, kayaknya cool, keren ya. Cuma di saat lu ngomong drop say, apalagi lu ketawa, jelek banget ketawa. Apa katanya? Mau semakin digoreng kalau sampai viral, gorenglah netizen mangga. Tapi kalau dilihat-lihat ya, si Panda itu kayak Kang Rafael ya mukanya, Kang Rafael seblak. Bedanya kalau Kang Rafael manggulek ya, kalau DJ Panda nge-DJ tetetoy. Terlepas dari polemik yang terjadi, Erika Karlina sendiri memilih untuk tidak terlibat dalam permasalahan yang lebih mendalam. Sepertinya saat ini fokus utamanya adalah memastikan janin dalam kandungannya dalam keadaan sehat. Dalam sebuah video yang dibagikan di sosial medianya, Erika Karlina terlihat sedang melakukan pemeriksaan kandungan ke salah satu dokter kandungan. Tak sendiri, ia tampak ditemani oleh orang tua serta anggota keluarga yang lainnya. Speak up tentang masalah Erika yang kalian tahu dia lagi hamil. Satu-satu dari komen-komen netizen yang berkeliaran di luar sana. Dan baik lagi, tidak salah dan tidak benar, karena kalau kita mau nyari benar dan salah itu bukan tugas kita cuma manusia, itu tugasnya Tuhan ya, buat menjudge siapa yang benar dan siapa yang salah. But konteks di sini yang mau gue bahas adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Kita bedah satu-satu dari komentar stop normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No.
Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya itu buat apa. Yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah. I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun, karena harus nikah dulu, but the point is perbuatannya adalah salah.